Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, belum kompak ini. Daun salam, daun mangga. Cakap. Yang jawab salam semoga bahagia. Kalau perlu satu lagi. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam utangnya lunas. Kencang Ustaznya. Tanda-tanda banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakallahu hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ustaz semua, guru-guru kita. Ini saya tadi sampaikan Ustaz Jani, musola ini berada di kampungnya para ustaz ini. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau semuanya. Amin. Takmir masjid yang jauh-jauh dari Solo kita impor ke sini. Ya, tidak lupa juga para RW, para RT, kepala dusun sudah takmirnya dari Solo. Ini penggeraknya dari mana ini, Banjar atau dari Bontang ya. Jadi yang asli Banjar mana ini ya? Yang asli Banjar yang sudah seperti itu ya, yang ada di sini. Semuanya mudah-mudahan ada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang di dalam maupun yang di luar, mudah-mudahan semuanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji, puja dan syukur hanya bagi Allah. Salawat dan salam tercurahkan, terlimpahkan selalu untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqamah di jalannya, termasuk mudah-mudahan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saya dan kita semua. Mari kita niatkan malam hari ini, kita adakan kegiatan ini semata-mata mengharapkan ridho Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya untuk bertalabul ilmi, bersilaturahim, dan juga beriktikaf di musola ini. Walaupun sebentar, tidak sampai menginap, atau ada yang mau sampai menginap silakan ya. Nah, tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan berlimpah pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan dosa dan kesalahan kita, menguatkan tali persaudaraan di antara kita semua, dan musola ini jadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa kita berusaha memakmurkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu sebelumnya mari sama-sama kita bacakan Ummul Furqan suratul Fatihah, niat ibadah kepada Allah. Kita doakan diri kita dan keluarga kita semua, jamaah musola ini, para pendirinya, mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk beliau. Kita doakan orang tua kita masing-masing, baik yang masih ada, terlebih yang sudah tiada. Mudah-mudahan yang sudah tiada bahagia di dalam barzahnya, yang masih ada dipanjangkan umurnya
sehat lahir dan batinnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mengawali niat kita memperingati, mengambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Mari sama-sama kita baca surat Al-Isra ayat 1 yang tadi oleh Ananda Qari sudah dibacakan. Saya yakin semuanya hafal ya. Mari sama-sama kita hafalkan surat itu karena begitu populer surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Mohon maaf kalau suaranya tidak seperti Ustaz Sahrani ya. Hadirin, kalau Ustaz Sahrani itu merdu suaranya, kalau saya ala kadarnya. Tapi tidak mengurangi niat kita memuliakan kalamullah lewat surat Al-Isra yang tadi sudah kita baca. Subhana, Maha Suci. Allah memuji dirinya sendiri dengan kata-kata Maha Suci. Artinya apa? Apa yang Allah akan sampaikan setelah ini betul-betul suci, bersih dari segala yang kotor, termasuk bersih dari fitnah dan tudingan bohong. Isra Mi'raj itu perjalanan yang kalau pakai otak saja sulit untuk diterima. Sehingga ketika Rasulullah pagi-pagi pulang dari Isra Mi'raj, kemudian disampaikan ke Abu Bakar, sampaikan ke para sahabat, banyak yang tidak percaya. Yang paling tidak percaya yang kita tahu adalah Abu itu, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu sekarang janda, ya, Abu lainnya, mereka yang kafir minimal yang munafik, begitu ya, tidak percaya karena mustahil perjalanan itu. Bagaimana bisa masuk akal? Sedangkan dari Masjidil Haram di Mekah ke Palestina saja lebih dari 1.300 km. 1.300 km itu sangat tak Surabaya. Pakai pesawat saja hari ini bisa berjam-jam. Itu Rasulullah hanya beberapa detik mungkin, tidak sampai menit perjalanan sejauh itu. Tidak mungkin, tidak bisa diterima ini, kata si Abu tadi itu. Tapi Allah tegaskan, Subhana, Maha Suci Dia, Allah, dari segala yang ditudingkan itu. Apa yang disampaikan ini adalah kebenaran. Subhanalladzi asra dari kata-kata sara yang artinya diperjalankan. Pak Deden berjalan, Ustadz Yani berjalan, Ustadz Yani naik mobil, Ustadz Yani diperjalankan dengan mobil. Ustadz Sahrani
berjalan dengan kakinya. Tapi Ustaz Sahrani pulang kampung ke Bontang nggak mungkin jalan kaki. Dia naik mobil atau minimal motor. Maka Ustaz Sahrani naik motor, naik mobil pasti lebih cepat daripada jalan kaki sendiri. Ibaratnya begitulah Rasulullah dulu. 1.300 km kalau jalan kaki, kapan sampainya? Sedangkan naik unta, naik kuda saja, itu kalau tidak salah 40 hari. Bisa 3 bulan itu untuk bisa bolak-balik dari Mekah ke Palestina. Itu juga kalau kudanya sehat, untanya kuat. Kalau kuda yang obesitas, tidak nyampe-nyampe. Ya, maka Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi, nanti kan ada pertanyaan, anak-anak harus bisa jawab. Apa itu Isra? Isra adalah diperjalankannya, bukan berjalannya. Diperjalankannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu namanya Isra. Menarik hadirin Bapak Ibu. Kenapa Allah tidak mengisrakan Nabi dari rumahnya langsung? 1405 kalau pakai tahun Masehi. Kalau pakai tahun Hijriah 1460 tahun yang lalu rumah Nabi diketok. Udah bunyi. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Jibril. Jibril mendatangi rumah Nabi 1460 tahun yang lalu. Malam ini, malam 27 Rajab. Jibril silakan masuk. Masuklah Jibril. Ada apa Jibril? Muhammad, aku diperintahkan Allah menjemputmu karena engkau akan diisrakan, diperjalankan dalam sebuah perjalanan yang agung yang tidak pernah ada manusia melaksanakan perjalanan itu. Baik Jibril, mari berangkat. Nabi kita diberangkatkan tidak dari rumahnya. Beliau keluar rumah bersama Jibril menuju Ka'bah. Dalam riwayat hadis banyak didapatkan ini. Jadi tidak langsung terbang ke pakai bulog, tapi ke Masjidil Haram dulu, ke Ka'bah dulu. Untuk apa? Disucikan beliau di situ. Dibedah perutnya, dibersihkan segala kotoran-kotoran yang ada pada diri Rasulullah, disucikan sesuci-sucinya. Apa pelajarannya? Allah memberi pelajaran kepada kita tentang keutamaan masjid. Isra tidak berawal dari rumah Nabi, tapi dari Masjidil Haram. Artinya, jika ingin Allah muliakan hidup kita, jangan lupakan masjid. Makmurkanlah masjid, minimal dengan rajin-rajin kita melaksanakan sholat berjamaah di dalamnya. Rasulullah dibersihkan tubuhnya, dibersihkan hatinya. Pelajarannya buat kita apa? Kalau mau menghadap Allah, Isra Mi'raj kan menghadap Allah tuh, menemui Allah. Syarat utamanya adalah bersih diri. Maka kita pun kalau sholat tidaklah sah sholat kita kecuali kita wudhu dulu. Bahkan tidak sah juga wudhu kita, sholat kita, kalau kita hadas besar, kalau kita dalam keadaan junub dan mandi besar kita tidak benar. Penting-pentingnya toharoh, bersuci. Maka kita juga pastikan kalau sholat, kalau yang sudah suami istri, sholat wajib kita benar. Semua bagian tubuh sudah kita bersihkan. Setelah itu pastikan wudhu kita benar. Jangan asal-asalan. Anak-anak nih masih banyak yang kalau dia nyuci tangan hanya sampai sini,
karena kesulitan untuk kemudian menyingsingkan kain. Tapi giliran nyuci kaki sampai dengkul. Kebalik, cuci tangan harus sampai lebih daripada siku. Cuci kaki cukup di atas mata kaki sudah sah. Itu anak-anak. Tapi kadang-kadang ibu-ibu juga begitu tuh. Gara-gara sudah make upan, sudah ke salon bayar mahal, jilbabnya juga jilbab mahal, belum lunas lagi, ya. Ketika Allahu Akbar, wudunya asal niprak-niprak muka saja. Tidak sah wudu, tidak sah sholat, tidak sah sholat, bermasalah hidup kita. Karena sholat itu akan sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan hidup kita. Percaya apa percaya Bapak Ibu? Saya. Alhamdulillah. Dibersihkan Rasulullah, disucikan dirinya, lalu kemudian baru Rasulullah memulai perjalanan dengan menaiki kendaraan super cepat yang kita tahu namanya apa? Buraq. Mobil. Buraq bukan singkatan atau kepanjangan dari bukarot, Ustaz Sarwati ya. Buraq itu dari kata barkon. Barkon itu artinya petir, halilintar. Dulu kalau nggak salah ada pesawat namanya pesawat Buraq juga ya. Ada, mungkin ada yang pernah naik. Itu gambaran bahwa kendaraan itu, hewan itu kecepatannya luar biasa, melebihi kecepatan petir. Kita tahu yang namanya petir kan kilat, gitu kan? Ini kalau audionya bagus Ustaz, ngena ini. Cuman karena audionya mohon maaf ya ala kadarnya. Jadi petirnya kurang kena ini. Gitu kan? Buraq begitu, saking cepatnya sekali dia mengepakkan sayap sudah hilang dari pandangan. Makanya tadi saya berani mengatakan Rasulullah Isra'nya itu tidak sampai menit. Saking cepatnya itu yang namanya Buraq. Beliau sekali menaiki Buraq dan Buraq kemudian mengepakkan sayapnya sudah sampai di tujuannya. Tujuannya mana? Masjidil Aqsa. Pelajaran untuk kita memuliakan Masjidil Aqsa. Ada 3 masjid yang paling istimewa untuk umat Islam. Masjid yang pertama Masjidil Aqsa. Siapa yang sholat di dalamnya pahalanya sekian ribu kali. Saya lupa berapa ribu kalinya. Yang kedua, ranking kedua Masjid Nabawi di Madinah. Lebih sedikit, tapi tetap ribuan kali dibanding kalau kita sholat di luar masjid itu. Baru yang bikin kita prihatin yang ketiga ini, Masjidil Aqsa. Sekarang dikuasai oleh Zionis Yahudi. Mudah-mudahan Allah segera bebaskan. Amin ya Allah. Ya, keutamaan Masjidil Aqsa luar biasa. Disebut tuh di dalam Al-Quran dan hadis. Itulah Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa sih? Nah ini saya jelaskan hikmahnya Pak Bu. Yang pertama, saya mungkin tidak panjang, 3 saja hikmahnya. Isra dan Mi'raj itu hikmah yang pertama adalah harus membuat kita makin yakin, makin iman kepada Allah, terutama kepada hal-hal gaib. Isra Mi'raj itu gaib. Gaib artinya apa? Sesuatu yang tidak terlihat, tapi kita yakini adanya. Dan Islam dibangun oleh keimanan kita kepada hal gaib itu. Tidak percaya sama hal gaib, ditolak keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dijawab, Allah itu terlihat apa gaib?
Gaib, ya kan? Allah itu gaib. Malaikat itu terlihat apa gaib? Gaib. Gaib. Siksa kubur itu terlihat apa gaib? Gaib. Kalau ada yang bilang terlihat berarti pernah ke sana. Siap. Ya. Hari kiamat itu terlihat apa gaib? Berapa banyak hal-hal gaib yang tidak pernah kita lihat, tapi kita yakin itu ada. Dan itulah yang namanya iman. Kok bisa sih kita percaya sama hal gaib itu? Karena itu disebut di dalam Quran. Dan Quran kita yakini semuanya benar. Tidak ada sedikit pun yang berubah apalagi dipalsukan. Kok bisa sih kita percaya itu semua? Padahal kita tidak pernah melihat. Karena Nabi Muhammad sudah menjelaskannya kepada kita. Dan Nabi Muhammad tidak pernah berbohong walau sekalipun. Itu yang jadinya membuat kita percaya dan iman hadirin rahimahullah. Jadi mudah-mudahan dengan kita memperingati Isra Mi'raj harus membuat kita makin percaya dan yakin dengan yang lain itu, termasuk yakin percaya bahwa apapun yang kita lakukan dilihat Allah. Apapun yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena mohon maaf, masalah kita, termasuk masalah di negeri ini adalah ini. Kita semua kalau ditanya beriman kepada Allah beriman. Kita semua kalau ditanya beriman kepada hari akhir beriman, hari pembalasan beriman. Tapi mohon maaf, kelakuan kita tidak menunjukkan keimanan. Buktinya para koruptor negeri ini bukan orang-orang yang tidak beriman. Buktinya para perampok uang rakyat negeri ini bukan orang yang tidak paham agama. Ini harus hati-hati mulai. Ya. Buktinya kemarin yang korupsi yang masih proses ya. Soal kuota haji itu siapa? Apakah orang yang awam soal agama atau malah menteri agama? Itu menunjukkan bahwa selama ini kita terlalu banyak teori. Itu menunjukkan bahwa selama ini kita terlalu banyak dengan teori, tapi prakteknya masih jauh daripada yang kita teorikan itu. Ngakunya beriman kepada Allah, tapi nanti pulang dari sini lihat ada sendal yang bagus, kata Ustaz Deden, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Mumpung gak ada yang lihat, ini ada sendal bagus nih, lumayan. Itu berarti kita tidak nyambung antara beriman dengan kelakuan. Ya, hadirin rahimahullah. Maka ayo, mari kita buktikan keimanan itu. Ingat-ingat, tingkatan kita itu ada 3. Muslim, mukmin, muhsin. Kita jangan-jangan masih sebatas mukmin. Atau bahkan kita jangan-jangan kita hanya baru sebatas muslim saja. Apa muslim itu? Dia yang ngaku Islam, bersyahadat, ngaku beragama Islam, tapi belum tentu dia mukmin. Apa cirinya mukmin? Selain dia bersyahadat, ngaku Islam, dia yakin betul dengan ajaran agama itu. Tapi belum tentu juga dia mukmin itu muhsin. Siapa yang muhsin? Kata Nabi, ketika malaikat Jibril datang berwujud laki-laki duduk di hadapan Nabi, apa namanya, gentut itu apa bahasa Indonesianya? Lutut. Nabi bertemu dengan lutut Jibril, ditanya oleh Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, apakah Islam itu? Kata Nabi, Islam itu rukun Islam yang 5 itu, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Betul yang kamu katakan itu. Sekarang apa iman itu? Nabi jelaskan rukun iman yang 6 itu. Iman kepada Allah, malaikat, dan seterusnya. Betul engkau.
Sekarang yang terakhir, apakah muhsin itu? Anta'mal ka'anna Allah yaraka fa'in lam takun haraka fa'inna Allah yaraka. Engkau berbuat dan engkau yakin bahwa Allah melihatmu. Dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Ini tingkatan paling tinggi. Dia berbuat bukan karena ingin dipuji. Dia berbuat bukan karena ingin dapat validasi. Dia berbuat bukan karena ingin pamer pencapaian. Tapi dia berbuat semata-mata karena dia merasa yakin dilihat Allah. Dan ini hari ini sulit kita dapatkan orang-orang seperti ini. Kebanyakan adalah orang yang tadi meniatkan bukan karena Allah. Ustaz, saya nitip zakat atau infak saya ke musola apa ini? Baitus Salam, gak banyak, cuma 10 juta. Saya ikhlas mengeluarkan infak sedekah ini. Gak perlu nanti disebutkan nama saya, Ustaz Mansur, sebut saja hamba Allah. Tapi ya kalau mau ditambahin juga boleh. Hamba Allah yang rumahnya warna biru, ya nomornya nomor 10, di depannya ada motor warna hitam. Ujung-ujungnya ingin dapat pengakuan juga. Padahal niat itu adalah hal yang paling penting dalam ibadah kita. Berapa banyak ibadah yang bagus tidak jadi ibadah, bahkan jadi kemurkaan gara-gara salah niat. Nabi kita pernah mengatakan, nanti yang pertama kali diseret ke neraka bukan orang yang jarang ibadah. Nanti yang pertama kali diseret ke neraka adalah 3 orang yang ibadahnya luar biasa semua. 1, orang yang berperang di jalan Allah terbunuh tapi diseret ke neraka. 2, pendakwah, auzubillah seperti saya, yang banyak bicara soal agama, mengajak kepada kebaikan, tapi diseret juga ke neraka. Yang ketiga, orang kaya yang dermawan, yang banyak infak sedekahnya, tapi diseret ke neraka. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah demikian? Nabi katakan, mereka semuanya ditanya di hari itu oleh Allah. Buat apa hidupmu kau habiskan? Mereka menjawab, sebagaimana engkau saksikan ya Allah. Kami habiskan hidup kami untuk engkau, mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Allah katakan, kadzabta, bohong kamu, dusta kamu, botek kata orang sana. Ya, bohong kamu. Itu yang kau ucapkan di mulutmu, tapi aku tahu isi hatimu. Hei engkau mati dalam peperangan bukan karena aku, tapi karena engkau ingin dianggap orang hebat, orang gagah, dapat gelar pahlawan. Maka engkau dapatkan itu, tapi dariku engkau tidak dapat apa-apa. Hei kamu pendakwah, kamu berdakwah ke sana sini, kamu sampaikan ayat-ayatku, bukan untuk membuat orang makin beribadah kepadaku, tapi ingin engkau makin tenang. Ujung-ujungnya amplop, gitu ya. Ujung-ujungnya dapat penghormatan dari manusia, dan itu engkau dapatkan. Tapi dariku engkau tidak dapat. Ya Allah, ibadah luar biasa juga menjadi sia-sia ketika salah kita memasangnya. Dan yang terakhir, engkau yang kaya raya dan habiskan hartanya di dalam Allah. Engkau lakukan bukan karena aku, tapi karena engkau ingin dikenal orang sebagai orang baik, orang yang rajin dermawan, orang yang rajin berbagi dan peduli. Dan engkau dapatkan itu dari manusia, tapi dariku engkau tidak dapat apa-apa. Mari seret 3 orang ini masuk ke dalam neraka. Ya Allah, ya Allah. Dari situlah hadirin, luruskan terus niat kita dalam setiap apapun yang kita lakukan. Salah-salah niat bahaya.
Dan yang kita tahu niat itu hanya Allah dan diri kita sendiri. Kita tidak bisa kemudian menafsirkan niat orang, karena yang tahu diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinlah orang ikhlas disayang Allah, akan Allah muliakan. Meskipun dia tidak pamer, Allah akan muliakan dia. Kata Rasulullah, man takabbara wada'ahullah. Siapa yang pamer, yang meninggi, yang ria, yang sombong, maka Allah rendahkan dia. Waman wada'ahullah. Tapi siapa yang suka merendah, tawadu, suka menutup kebaikannya, Allah justru akan tinggikan dia. Silakan kita buktikan dalam kehidupan kita. Kalau kita dengar omongan orang dan dia nyombongin diri, kita aja gak suka, enak mendengarnya. Kalau ada orang suka menyombong-nyombongkan, meninggi-ninggikan, memamerkan prestasinya, gak suka kita. Tapi kalau ada orang yang rendah hati, padahal berprestasi, padahal punya ini punya itu, kagum hormat kita sama dia, maka kita pun demikian. Marilah kita berusaha belajar dari ilmu tadi. Makin berisi, makin menunduk. Kita lanjut ke Isra Mi'raj kembali. Yang pertama, percaya, yakin, makin beriman kepada hal gaib. Yang kedua, pelajaran Isra, belum ke Mi'rajnya. Pelajaran dari Isra yang kedua adalah harus membuat kita makin yakin dengan pertolongan Allah. Apa hubungannya ini, Ustaz? Bapak Ibu, Isra Mi'raj terjadi setelah Rasulullah kehidupannya betul-betul diuji dengan rangkaian musibah. Beliau diberi Isra Mi'raj itu seolah-olah hadiah dari Allah atas kesabaran beliau yang diuji dengan bertubi-tubi ujian. Apa ujiannya? Satu, beliau dimusuhi luar biasa oleh kaum Quraisy. Disebut dalam tarikh, dalam sejarah, 3 tahun beliau diembargo, artinya diboikot. Tidak ada yang boleh dagang sama Muhammad, tidak ada yang boleh bantu Muhammad, biarkan Muhammad dan keluarganya kelaparan. Ujian yang sangat berat. Belum selesai itu, datang musibah berikutnya. Apa itu? Kematian orang-orang tercinta. Istrinya Khadijah meninggal. Padahal Khadijah istri yang setia, istri yang menemani Nabi dari awal perjuangan. Habis hartanya untuk dakwah Rasulullah, dan Allah cabut Khadijah ajalnya ketika ini. Kalau nggak salah di usia beliau 50 tahun. Kemudian apa lagi? Belum selesai kedukaan, meninggal Khadijah, meninggal lagi paman beliau yang begitu mendukung Rasulullah walaupun tidak mau bersyahadat. Siapa namanya? Abu Thalib. Diambil oleh Allah, dicabut nyawanya, dan Rasulullah sedih, bahkan nangis karena sampai ajalnya Abu Thalib gak mau masuk Islam. Ayo paman, ucapkan syahadat, asyhadu. Abu Thalib diam. Ucapkan paman biar engkau selamat, asyhadu an la ilaha illallah. Diam saja. Kenapa diam? Karena di dalam hatinya Abu Thalib terjadi yang namanya pergumulan batin. Aku kalau ikut Muhammad, ponakanku itu, berarti aku durhaka sama leluhurku. Apalagi beliau diprovokatori, dipanas-panasi sama kakak adiknya Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Thalib, kalau engkau ikut Muhammad, engkau durhaka sama leluhurmu. Engkau celaka, Abu Thalib. Kalau engkau ikut Muhammad, engkau bukan lagi keturunan terhormat Bani Hashim.
Abu Thalib ragu, Abu Thalib bingung, dan qadarullah sampai ajalnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan syahadat. Makanya hadirin, kalau ada orang yang lagi ajal, yang lagi sakaratul maut, jangan dibiarkan dia. Islam mengajarkan kepada kita, dampingi beliau. Bahkan apa? Di telinganya, walaupun dia kelihatan tidak ada respon, terus ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Bimbing dia, walaupun tidak terucap di mulutnya, mudah-mudahan hatinya ikuti apa yang kita ucapkan. Ucapkan la ilaha illallah. Kalau tidak kuat, ucapkan Allah. Kenapa? Karena ujung itulah yang paling menentukan nanti perjalanan dia ke depan. Kata Rasulullah, ketika seseorang sakaratul maut, iblis akan datang dalam pikiran orang yang sakaratul maut itu, dan iblis akan menjelma jadi orang-orang yang dia cintai. Dia akan menjelma sebagai ibunya. Lalu dia katakan, hei, engkau anakku, ibu rindu padamu. Ibu sudah bahagia di surga, dan biar engkau bahagia dan juga di surga, ikutilah apa yang ibu ucapkan. Ikutilah apa yang ibu ucapkan. Apa ucapannya? Ana Nasrani, aku Kristen. Atau ana Yahudi, aku Yahudi. Kalau kita lemah iman saat itu dan kita ikuti bisikan iblis itu, selesai sudah. Kita mati dalam keadaan su'ul khatimah karena tidak meyakini lagi Allah kita. Itulah penting-pentingnya kita mendampingi orang yang sakaratul maut. Kalau dia gagal, dia berubah, datang lagi dalam wujud yang lain. Siapa? Bapak kita. Sama begitu. Anakku, ikut dengan bapak, nak, biar kamu bahagia, nak. Ucapkan, ana Nasrani, ana Yahudi. Ya Allah, maka kita selalu minta doa husnul khatimah, dibimbing, dikuatkan iman Islam kita sampai nanti ajal menjemput kita. Semoga Allah berikan husnul khatimah kepada kita semua. Amin ya Allah. Inilah hadirin yang perlu kita ketahui. Kembali ke tadi ya. Jadi Isra Mi'raj itu harus membuat kita bersemangat dalam hidup. Nabi Muhammad setelah diuji, ternyata Allah beri hadiah dia. Kita pun sama. Kalau kita diuji Allah, semangatlah. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan hadiah kalau kita ikhlas sabar menjalani ujian itu. Nabi Muhammad diuji, meninggal istrinya, meninggal pamannya, diboikot, apalagi wah diperangi dan lain sebagainya. Sabar, ikhlas, tetap berusaha menjalaninya dengan penuh kesabaran. Akhirnya, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan. Tapi satu paket. Kalau Allah beri ujian, sebenarnya Allah sudah siapkan juga hadiah bagi siapa yang lulus ujian itu. Kita dalam hidup juga sama. Siapa yang hari ini diuji dengan mungkin rezeki yang kurang, yang pas-pasan, bahkan seret, sabar. Ayo panci rezeki yang lebih lagi, terutama lebih berkah lagi. Dengan apa? Dengan segala cara yang agama anjurkan. Apa di antaranya? Sedekah. Kata orang tua kita, kalau rezekimu mau banyak, mau berkah, belajarlah sama orang yang suka nangkap ayam jago. Siapa yang suka, yang punya ayam jago di sini? Ada, hadirin, ya. Belajar sama beliau. Nangkep ayam jago, apalagi yang liar, yang susah ditangkap, tidak bisa kita kejar-kejar. Makin dikejar makin jauh, betul kan Pak? Tuh yang iya itu pengalaman. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ambil sedikit beras,
Gitu kan bayangnya. Taburkan. Kalau mau pakai tali silahkan. Tapi tanpa tali pun kalau sudah kita taburi beras, si jago yang lincah dan liar itu lama-lama mendekat. Kalau sudah mendekat, patut. Lalu ditangkap kan gitu. Gampang kita nangkepnya, datang sendiri dia. Ibaratnya begitu pula rezeki. Kalau dikejar-kejar terus, apalagi ngejarnya lupa sholat, apalagi ngejarnya lupa halal haram, apalagi ngejarnya lupa zakat, minimal infak sedekah dia lupa juga. Ya seperti ayat yang makin kabur. Tapi kalau kita nyari rezeki, waktunya sholat, Allahu Akbar, tinggalkan semua yang kita lakukan, segera ke masjid, sholat. Itu sama dengan nabur itu, si rezeki makin mendekat nanti insya Allah. Apalagi kalau naburnya makin banyak. Rumus sedekah, rumus amal kan begitu. Al-ujratu biqadril masyaqqah. Pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Orang yang sedekahnya banyak dan ikhlas, pahalanya pasti lebih banyak daripada orang yang sedikit tidak ikhlas. Orang yang ke masjid dan rumahnya jauh, pahalanya lebih banyak daripada orang yang dekat masjid tapi ke masjid. Siapa di sini yang paling jauh rumahnya? Saya. Dari Bandung. Ya, dari GH saya ke sini. Insya Allah oleh Allah dituntut apapun terang roda mobil semoga dibanding rumahnya yang dekat-dekat sini. Saya sarankan mohon maaf gitu ya. Saya dari Mansur saja Allah sama saya amal. Nah ini sombong. Ya, begitulah kita. Jadi tidak ada kerugian bagi orang Islam. Kalau di rumah bapak, rumah ibu jauh dari masjid, justru itu peluang. Ada kisah bagus di bapak ibu. Ada sahabat Nabi namanya Sauban, rajin sholat. Tapi suatu ketika Sauban ini nggak kelihatan lagi ke masjid karena rumahnya jauh. Nabi bertanya-tanya, Sauban kemana? Waduh, berangkat ya Rasulullah. Ada di antara kalian yang tahu rumahnya? Ada ya Rasulullah. Oh, kalau itu mari kita berkunjung. Nih sunnah Rasul yang juga hari ini kita jarang lakukan ini. Mengunjungi saudara kita yang jarang berangkat ke masjid. Mohon maaf teman-teman jamaah tabligh nih yang sudah melaksanakan ini. Kita belum nih. Padahal ini bagus. Walaupun resikonya nanti kalau salah-salah tersinggung. Ya. Didatangi rumah sahabat yang jauh itu dan ternyata apa? Sahabatnya sudah meninggal. Gak ada yang tahu. Istrinya ada di situ. Lalu kata istrinya, ya Rasulullah, suamiku itu selalu berusaha ke masjidmu. Tapi memang beberapa hari terakhir dia sakit, lalu kemudian meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada satu hal yang bikin saya bertanya-tanya ya Rasulullah. Apa itu? Sebelum beliau meninggal dalam keadaan najah, sakaratul maut, dia ucapkan 3 kalimat yang bikin saya penasaran. Apa kalimatnya? Ya Allah, coba lebih jauh. Kalimat kedua apa? Ya Allah, kenapa aku berikan yang baru? Kalimat ketiga, ya Allah, kenapa aku berikan semuanya? Apa maksudnya itu ya Rasulullah? Ada gambaran ya Pak ya, pastinya Bu ya. Kata Rasulullah, dalam keadaan sakaratul maut itu, suamimu diperlihatkan gambaran pahala atas kebaikan yang dia lakukan sebelum matinya. Dia diperlihatkan gambaran ketika dia rajin ke masjid, yang selama ini dia merasa kesal karena jauhnya masjid dengan rumahnya, tapi ternyata Allah berikan pahala yang luar biasa sehingga dia katakan, coba aja rumahku yang sudah jauh itu lebih jauh lagi.
Bayangkan sampai segitu. Tapi habis ini jangan kemudian pindah rumah saya. Kalau itu saya pindah rumah besok jauh. Gak usah ya. Gak usah. Yang kedua, kenapa dia katakan ya Allah? Kenapa nggak memberikan yang baru? Ada pengemis yang bajunya sudah compang-camping. Si Salwan ini miskin, tapi dia juga punya kepedulian. Dia ambil baju bekasnya, dia kasihkan sama yang fakir miskin, yang pengemis ini, dan diberikan gambaran begitu luar biasanya pahala sedekah itu. Makanya dia katakan, kenapa aku berikan yang baru ya Allah? Ingat-ingat Pak, di Quran Allah sudah memberikan informasi tentang kondisi orang-orang yang sudah di dalam kubur. Satu hal yang membuat mereka paling menyesal, masih ingat kan Bapak Ibu? Yang membuat mereka paling menyesal sudah terlanjur di kubur. Dan kalau bisa ya Allah beri kesempatan aku 5 menit saja hidup, apa coba yang mereka ingin lakukan? Sholat? Bukan. Puasa? Bukan. Haji? Bukan. Jadi dewan? Apalagi? Apa yang mereka inginkan kalau diberi kesempatan hidup beberapa menit saja? Yang meninggal itu apa yang paling mereka inginkan? Tobat. Sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib, kan gitu? Fa'asaddaqa wa akun minas shalihin. Kalaulah engkau beri kesempatan sebentar aja aku hidup ya Allah, aku pasti sedekah. Tuh. Kenapa? Karena sedekah itu walaupun orangnya sudah meninggal, nanti terus pahalanya. Nih yang bangun masjid, mungkin kita semua yang ada di sini iuran. Ada yang sekian ribu, puluh ribu, ratus ribu, jutaan. Ada yang semennya, ada yang segala macamnya. Jika kita ikhlas, kita yang mungkin nanti sudah dikubur, tapi selama masjid ini ada dan dipakai ibadah, ngalir terus pahalanya buat Bapak Ibu. Amin ya Rabbal. Amin. Tapi jangan pakai konsep itu dengan tidak mau ganti karpet. Ada di masjid yang karpetnya nggak diganti-ganti. Gara-gara apa? Biar nggak hilang pahalanya Ustaz. Pakai aja terus. Iya sih pahala ngalir terus, tapi orang-orangnya asma semua. Karena karpetnya kotor. Kalau punya ganti ya ganti saja. Allah Maha pintar untuk mengatur soal pahala. Gitu kan ya, Bapak Ibu? Jamaah rahimakumullah. Nah, kembali ke tadi. Mari jadikan diri kita selalu optimis akan masa depan. Sesusah apapun hidup, gak mungkin Allah menguji kita di luar batas kemampuan kita. Dan ujian itu akan sangat dikondisikan dengan kualitas diri kita masing-masing. Kita gak mungkin diuji dengan ujian seperti para nabi. Karena kita ini nabi bukan, rasul apalagi. Paling kita ini wali, Ustaz Sahrani ya kan? Wali murid, wali kelas, wali santri. Ya ujiannya sebatas itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mustahil Allah menguji kita di luar batas kemampuan kita. Bahkan ujian adalah cara Allah makin sayang ke kita. Kalau orang nggak diuji, jangan-jangan kurang disayang Allah. Orang banyak ujiannya berarti Allah sangat sayang ke dia. Dan Allah sudah siapkan hadiah kalau dia ikhlas dan sabar melewati ujian. Pak, karena inilah saya dulu merantau ke sana. Saya belajar dari ini, dari peristiwa ini, dari peristiwa hijrahnya Rasul. 2007 adalah tahun kesedihan buat saya dan keluarga. Rasul digata di tahun kesedihannya ada. Meninggal istri, mama, di embargo dan lain sebagainya. Saya 2007 kena PHK dari pekerjaan. 2007 terusir dari kontrakan karena kontrakan diambil oleh bank yang punyanya nggak bisa bayar ke kontrakan kami. 2007 anak saya si Caca itu yang baru setahun itu masuk rumah sakit seminggu. Padahal bapaknya baru saja di PHK.
PHK dapat pesangon, saya jualan karena mungkin kurang pengalaman dan lain sebagainya, bangkrut, uangnya habis, dapatnya nggak ada. Pagi-pagi saya bawa karung dari pasar, apa ikan yang digiling untuk buat siomay, batagor dan lain sebagainya. Tapi saya yakin betul, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Saya yakin betul bahwa anak panah itu tidak mungkin dia akan meluncur deras kalau ditariknya pelan-pelan saja. Anak panah itu akan meluncur deras kalau kita tarik kencang-kencang. Ketika kita tarik kencang-kencang, dia akan makin melesat dengan cepatnya. Begitupun kita dalam hal ujian ini. Makin berat ujian yang Allah berikan, kesempatan lompatan kehidupan ke depan makin lebih terbuka. Saya buktikan itu hari ini. Alhamdulillah ya Allah, saya dulu di PHK. Hari ini saya katakan begitu. Siapa yang bersyukur dengan PHK? Tapi setelah sekian lama, kemudian paham dengan skenario Allah, hari ini saya mengucapkan Alhamdulillah dulu saya kena PHK ya Allah. PHK ini juga bukan karena saya korupsi loh Pak ya. Saya di PHK itu gara-gara bos saya nikah lagi. Saya dulu di Agim, di Darut Tauhid, Kiai Abdul Gimnastian, itu Agim, pendakwah itu. Saya 7 tahun bersama beliau. Ya setelah lulus kuliah, enak ya man kerja di sana. Ya kerja, ya jadi santrinya juga gitu ya. Beliau nikah lagi Pak yang 2006. Heboh semua, terutama emak-emak ibu-ibu, ya kan? Penghasilan kami di perusahaan kami yang biasanya miliaran, hari itu nggak mampu lagi membayar gaji kami, sehingga kami di PHK. Itu cara Allah sih, nggak nyalahin juga Agim, enggak, itu hanya wasilah saja, gitu ya. Tapi itu tadi, saya yakin setelah kesulitan, setelah bersama kesulitan, akan ada kemudahan, akan ada pertolongan Allah. Oh hari ini, kalau saya nggak di PHK, belum tentu kondisi saya seperti bagus sekarang. Kalau saya nggak diuji dengan ujian yang seberat itu, belum tentu pencapaian-pencapaian yang saya dapatkan hari ini bisa saya dapatkan. Skenario Allah, takdir Allah itu yang terbaik buat kita. Inilah yang saya maksud optimis dalam menghadapi hidup kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua tuh, terakhir yang ketiga. Yang ketiga, tidak ada hikmah paling penting dari Isra Mi'raj kecuali harus membuat kita terus memperbaiki sholat kita. Memperbaiki sholat kunci bahagia kita. Bapak Ibu, tubuh kita ini ada tangan, ada kaki, ada semua organ tubuh. Pernah saya mau tanya, kalau manusia nggak ada tangannya hilang, putus atau bagaimana kecelakaan, masih bisa hidup gak dia? Nah, manusia nggak ada kakinya masih bisa hidup gak? Masih. Nggak ada tangan, nggak ada kaki masih bisa hidup gak? Masih. Tapi ada tangannya, ada kakinya, nggak ada kepalanya masih bisa hidup gak? Itulah gambaran sholat dalam kehidupan kita. Kita rajin sedekah, rajin ngaji, rajin umroh bolak-balik, berbuat baik segala macam, tapi nggak sholat, sama dengan tubuh yang indah, tangan yang bagus, kaki yang bagus, tapi nggak ada kepalanya. Artinya sia-sia. Kok gitu Ustaz? Iya. Pelawak Sule, tahu kan Sule anak-anak? Tahu. Sule pernah dengan Haji Omar Rama podcast bareng. Haji Omar Rama bilang ini, Le, kamu sudah rajin sholat lima waktu kalau saya jawab begini, aduh Bang Haji, mohon maaf nih, belum. Tapi saya berusaha rajin sedekah Bang Haji. Mudah-mudahan dosa saya tidak sholat tertutup oleh banyaknya pahala sedekah saya. Banyak orang berpikiran begitu masalahnya Ustaz. Nggak apa-apa nak sholat juga, yang penting saya baik sama semua orang. Nggak apa-apa sholat juga, yang penting saya jujur, tidak korupsi. Gitu kan?
Bang Haji Roma? Oh, tidak bisa. Nabi kita pernah menyampaikan awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti diminta pertanggungjawaban di hari kiamat adalah sholat kita. Fa in saluhat, kalau sholat kita sudah lengkap, sempurna, benar, maka seluruh amal ibadah kita Allah terima. Tapi wa in fasadat, kalau sholat kita bermasalah, rusak, apalagi tidak kita laksanakan, maka seluruh amal lainnya menjadi sia-sia. Kita hadirin, tidak bosan-bosannya kami semuanya mengajak, mari perbaiki sholat kita. Apa yang memang Ustaz harus kita perbaiki? Pertama, disiplin sholat. Kata Rasulullah, amal yang paling Allah sukai ada 3. Ayu amalin ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah sukai? Rasulullah jawab, as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu, salat tepat waktu. Tepat waktu bukan artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makruh, tidak baik. Selesaikan dulu kita mendengar azan, baru boleh salat. Ustaz, masalahnya di Gang Banjar ini kedengaran dari berbagai masjid. Kadang-kadang musola ini sudah selesai, datang lagi kedengaran musola samping. Yang mana yang saya harus jawab? Yang paling dekat dengan kita. Itu yang jadi patokan kita. Gitu ya. Semakin kita berusaha tepat waktu, Allah juga tepat waktu memberi apa yang kita butuhkan. Tapi semakin kita tunda-tunda sholat kita, jangan salahkan Allah. Kalau Allah juga nunda rezeki kita, nunda sakinah mawadah kita, nunda ketenangan hati kita. Rasulullah dengan sahabat Salman Al-Farisi pernah berteduh di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba di hadapan Salman, Rasulullah goyang-goyang batang pohon itu, goyang-goyang. Bergugurlah daun-daun yang kering. Salman bertanya, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jika sholatmu benar, maka setiap kali sholat bergugurlah dosa-dosamu. Siapa yang sholat subuh, maka dosamu dari isya sampai subuh berguguran, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdosa lagi setelah itu, lalu kita sholat zuhur. Ketika sholat zuhur itu berguguranlah dosa-dosa kita dari waktu subuh sampai zuhur. Habis itu sholat asar berguguran terus. Maka kata Nabi, bagaimana bersihnya orang yang dalam sehari 5 kali dia mandi, sedangkan 2 kali saja kita sudah bersih, apalagi dalam sehari dia membersihkan dirinya 5 kali. Maka seorang mukmin yang benar sholatnya dan diterima sholatnya oleh Allah, sesungguhnya tidak ada dosa dia kepada Allah. Yang masih jadi persoalan, dosa ke Allah sudah selesai, tapi dosa ke manusia belum selesai dengan sholat. Dosa ke Allah mudah penyelesaiannya. Dengan kita sholat, dengan kita taubat, dengan kita istighfar, insya Allah Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Seberat apapun dosa kita di masa lalu. Dulu saya tidak pernah sholat, nggak apa-apa. Yang penting sekarang Bapak sholat. Dulu saya pernah berzina, taubat istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ke depan jangan lagi lakukan itu. Ganti keburukan kita di masa lalu dengan amal soleh hari ini sampai mati kita. Itu dosa kita ke Allah. Tapi dulu saya pernah nyakitin tetangga, nggak bisa selesai dengan sholat. Dulu saya pernah ngambil warisan punya adik saya, nggak bisa mintakan Allah mewakili adik kita. Saya pernah ngutang panci dan hari ini saya belum bayar. Nggak bisa lewat doa selesai ngutang panci itu. Dosa kita kepada sesama manusia hanya bisa diselesaikan ketika yang bersangkutan memaafkan, mengikhlaskan. Ustaz, masalahnya orangnya sudah nggak ketahuan di mana. Saya dulu
Waktu kecil pernah nolong mangga tetangga. Ayo siapa yang punya pengalaman ini? Ya, masih suka nolong mangga tetangga Pak Ustaz. Kalau masih kecil, usia belum balik, dimaafkan namanya bukan kecil. Saya juga kalau waktu kecil, tapi jangan. Oh, pernah. Jangan tetap. Tapi kalau sudah balik dan itu kita lakukan, sempatkan ketemu tetangga yang kita ambil mangganya itu, mintakan keikhlasan kita, keikhlasan dia. Ustaz, orangnya sudah meninggal, Ustaz. Oh, kalau udah meninggal orangnya, temui anak keturunannya. Jangan terlalu jujur. Maafkan saya ya, dulu saya nyuri mangga bapak. Gak usah gitu. Yang penting minta maaf atas segala kehilapan kami selama ini, termasuk kehilapan saya kepada orang tua. Begitu aja. Habis itu kasih sesuatu sebagai rasa bukti kita penyesalan dan ingin berbuat baik sama ahli warisnya. Ini kalau 1-2 orang. Lah kalau korupsi 1 triliun apa 800 juta itu kemarin itu ya. Gimana menyelesaikannya? Sedangkan dosa sedikit aja berat penyelesaiannya. Bapak Ibu pernah dengar kisah nggak seorang kiai habis hajatan dia makan sate, ada selilit, ada sisa daging di giginya. Lalu si kiai itu mencari tusuk gigi, ya kan? Gak ada. Lewat rumah tetangga, pagarnya terbuat dari bambu. Pernah begitu kan? Diambilnya sedikit dari bambu itu untuk menghilangkan sisa daging di giginya. Malam harinya dia mimpi disiksa di dalam kubur gara-gara itu tuh. Mengambil yang bukan haknya walau hanya secuil pagar bambu tetangganya. Atau pernah dengar kisah siapa ya? Seorang sufi namanya, sebentar saya ingat-ingat. Beliau ini rajin ibadahnya. Begitu habis sholat tahajud di suatu malam, itulah dia. Mimpi orang soleh itu luar biasa. Apa mimpinya? Ada 2 malaikat lagi ngobrol. Selama ini amal orang ini selalu diterima Allah. Doa-doanya selalu didengar Allah. Sayang, 4 bulan terakhir doa orang ini tidak sampai ke Allah. Bangun dia, istighfar dia. Lalu apa? Dia ingat-ingat apa penyebab ibadahnya tertolak. Dia cari tahu apa masalahnya sehingga ibadah doa dia tidak sampai kepada Allah. Teringatlah dia pada suatu sore. Dia beli kurma di pasar. Pak, beli kurma. Oke, siap. Berapa? Sekilo. Ditimbang, dibungkus. Kalau kita sekarang mungkin dikreseki gitu ya. Sebelum dia ambil kresek itu, di samping kreseknya itu ada 1 butir kurma yang tercecer. Tanpa dia bertanya dulu, dia ambil 1 butir kurma itu, dia masukkan ke dalam plastik. Lalu dia bawa. Harusnya dia nanya dulu, ini punya aku apa punya pedagangnya. Dia nggak hati-hati dimasuki. Baru dia sadar, Masya Allah, hanya gara-gara 1 butir kurma itu 4 bulan ibadahku tertolak, doa-doaku tidak sampai ke Allah, hanya 1 butir kurma. Besoknya dia cari pedagang. Ternyata di meja pedagang itu pedagangnya sudah ganti. Yang kemarin sudah tua, ini muda. Nah, mana pedagang tua yang biasa jual di sini? Oh, beliau bapak saya. Kemana beliau? Seminggu lalu meninggal. Innalillahi. Ada apa Pak? Sebenarnya saya mau minta keikhlasan. Keikhlasan apa? 1 butir kurma milik bapakku termakan oleh saya. Tolong diikhlaskan ya nak. Kata anak
semudah itu Pak, jangan kasih butir Pak, lebih dari itu juga pasti saya ikhlaskan. Cuma satu butir itu sekarang bukan milik saya saja. Satu butir itu menjadi milik anak-anak bapak saya, dan bapak saya anaknya 10. Saya nomor 10. Pak Ustadz, ya ini kalah masih 6 ya. Ini 10 bersaudara saya paling tua, paling muda. Ya Allah, kalau gitu nak, mohon alamat kakak-kakakmu nak. Mau apa Pak? Saya mau keliling, minta maaf untuk satu butir kurma yang terlanjur Pak saya makan. Masya Allah. Dia susah Pak ya, berhari-hari nyari alamat kesana kemari kayak aduh gitu kan. Akhirnya dapat disampaikan, ikhlas semua. Malamnya dia tahajud, habis tahajud dia tertidur, dalam mimpinya 2 malaikat berkata, Alhamdulillah, mulai hari ini doa dan ibadah orang ini kembali didengar dan diterima Allah SWT. Hanya gara-gara satu butir. Maka siapa dulu yang pakai baju batik pas mahasiswa ke hajatan orang demi untuk makan gratis, banyak-banyak istighfar. Siapa dulu yang kalau dapat pengembalian ternyata lebih dari uangnya, dulu senang, sekarang banyak-banyak istighfar. Dan bersihkan dengan infak sedekah kita. Ya, alhamdulillah uangku pada 50.000, dikembalikan 75, hati-hati ya. Saya sedikit saja namanya dikit. Selama ini di Sangatta saya lihat juga, prihatin dengan sebagian pedagang-pedagang saudara-saudara kita. Saya pernah beli di Lingga, Mangga, sekilo gede, yuk timbang. Sampai rumah saya coba timbang lagi, ternyata nggak nyampe sekilo. Berapa coba Pak? 8 on. Lulus dada saya. Saudara-saudaraku sudah hidupnya susah, nggak jujur lagi. Yang ditipu Ustaz. Ya, ngomong semua tempat. Baru beberapa hari kemarin kejadian lagi. Saya punya langganan penjual buah, nggak perlu saya sebutin. Selama ini kok saya ragu ya, kok kayaknya bayarannya lebih mahal dari yang seharusnya. Kemarin saya coba, biasanya kan dia jual ngambil, terus dihitung terus bayar gitu ya. Saya waktu kemarin nggak mau begitu. Saya bilang mas, tolong dicatat. Pertama dibiarkan dulu, berapa saya harus bayar? 105.000 Pak. Siap, tapi tolong sekarang dicatat dulu, marah dia. Kenapa itu Pak? Enggak, saya perlu laporan saja. Dicatatlah satu persatu. Ternyata Bapak Ibu, dari 105.000 yang harus saya bayar, jadinya berapa? Jadinya 97.000 saja. Dia minta mohon apa ya? Mas, hati-hati Mas. Kepercayaan itu nomor 1. Sampean kalau merugikan orang nggak berkah. Sampean kalau merugikan orang hilang kepercayaan. Walaupun hanya beberapa ribu, tolong jujur apa? Malu yang minta maaf ya. Gambar sulitnya jujur di hari ini. Beruntunglah siapa yang tetap berusaha jujur dalam kehidupannya. Orang jujur insya Allah. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala galanya kekurangan. Tutup doa atau gimana Ustaz? Baik, Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa kita dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma atimna bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa la tahtimna illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lupa hadiahnya belum dibagikan. Ya, silakan aja diatur. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf segala dan kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.